suara kebenaran publik. Breaking News. Ya, tangannya ibu yang belakang semuanya kanan, kita pakai atas semuanya. Sekali lagi ya, Bangka Sara jawabannya yang bersama NKRI Harga Mati berencana. Tangan ibu, itu keren. Oke, siap ya. Baik, Bangka Sara. Bupati Bangka buka sosialisasi kemanfaatan kajian dampak kependudukan. Global Rise TV Sungai Liat. Bupati Bangka Mulkan buka sosialisasi kemanfaatan kajian dampak kependudukan, kata sambutan oleh Bupati Bangka Haji Mulkan SHMH, Kepala DP3 ACSKB, Bangka Belitung, diwakili Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ibu Wardiah beserta Kepala DP2 KBP 3A Kabupaten Bangka, Ibu Nurita S. Sos, Kamis 27 Juli tahun 2023. Hadir Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Anda Densuyanti Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Sekdin, Ibu Dini Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bangka, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Bangka, Organisasi Kemasyarakatan Sosial Kabupaten Bangka, yang kami cintai dan banggakan, para peserta sosialisasi kemanfaatan kajian dampak kependudukan, ucap Mulkan. Kita hadir di ruang pertemuan Hotel Novilla dalam rangka diundang oleh DP2 KBP 3A Kabupaten Bangka, dihadiri oleh para narasumber kita dalam kegiatan sosialisasi kemanfaatan kajian dampak kependudukan yang diikuti dari 8 kecamatan. Tentunya kami atas nama Kepala Daerah mengucapkan ribuan terima kasih, atas kekompakan dan kebersamaan kita yang selama ini telah terbina dengan baik, sehingga apapun kegiatan ini mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan maupun di perkotaan, dapat kita laksanakan dengan baik, jelas Mulkan. Kunci dari keberhasilan itu kekompakan dan kebersamaan, inilah yang harus tetap kita pelihara, bina dan rajut bersama, sehingga seberat apapun pekerjaan kita akan selalu terasa ringan apalagi dalam penanganan pertumbuhan penduduk, kalau kita biarkan ini menjadi suatu masalah. Dan juga akan menjadi suatu beban berat, terutama kepada dalam satu daerah tersebut kalau kita biarkan, kalau tidak ada kekompakan dalam penanganan masalah, terangnya. Apalagi program kebon jika tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, tidak digalakkan oleh masyarakat, apalagi kita selaku pemangku kebijakan kita berdiam diri, kalau dulu betul paradigma orang tua dulu banyak anak banyak rejeki, tetapi anak-anak dulu beda dengan anak-anak sekarang, kalau anak-banak dulu tidak banyak permintaan, apa yang diberikan orang tua tetap anaknya menuruti. Ini yang harus diantisipasi, apa yang diberikan para pemangku jabatan di Kabupaten Bangka, agar kita memiliki satu komitmen bersama terhadap mengatasi, jangan sampai ini menjadi suatu masalah ke depan. Kalau pertumbuhan penduduknya tidak terkendalikan, yang pertama angka kemiskinan akan meningkat karena tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat di daerah kita, dan juga angka pengangguran akan meningkat kalau tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk di dalam suatu daerah, ungkap Mulkan. Itulah salah satu kegiatan hari ini yang dilaksanakan kita semua, difasilitasi oleh DP2 KBP 3A agar kita bersama-sama memberi edukasi kepada masyarakat kita, bersama-sama menjalankan menggerakkan program kebon ini, jangan sampai ada masalah ke depan. Harus diantisipasi dulu langkah-langkah preventif dulu, jangan jadi masalah bagi daerah kita. Kalau penduduk kita terlalu banyak atau tidak sebanding dengan apa yang harus dilakukan, misal masyarakat terlalu banyak, tenaga kesehatan tidak sebanding, akan kesehatan yang buruk, gizi yang buruk kepada anak-anak kita, ibu-ibu mengandung kalau tidak seimbang apa yang kita dapatkan, dan juga dari segi lapangan kerja kita terbatas, kalau ekonomi kita masih baik banyak sektor yang menjadi idola, seperti pertambangan, tenaga kontrak tidak akan ditolak oleh masyarakat karena gaji hanya 2 jutaan, waktu kerja dari pagi sampai sore. Sekarang karena cadangan dari pertambangan sudah mulai habis, industri kita belum terlalu banyak, apalagi pasca pandemi Covid kemarin, kita sangat prihatin karena masyarakat kita ekonominya belum stabil, mereka lebih mementingkan kebutuhan pokok daripada kebutuhan yang lain. Kita antisipasi terhadap peringatan kepada masyarakat di Kabupaten Bangka, kalau banyak penduduk, otomatis polusi udara akan meningkat dan juga ketersediaan air bersih pasti akan terjadi gangguan.
Jadi kami sudah mulai normalisasi kolong-kolong PDAM kita jangan terlena ke depan, kita tidak tahu, 10 tahun ke depan ini harus kita rencanakan. Jangan sampai terbuai sehingga sebelum habis kepemimpinan kami, akan normalisasi PDAM kita, agar air bersih tersedia di Kabupaten Bangka ini. Bahwa dengan pertambahan penduduk inilah, kita harus rencanakan dengan benar agar tidak berdampak di hari yang akan datang akan menjadi masalah bagi kita. Silakan narasumber menyampaikan memberikan suatu pemahaman, edukasi, sosialisasi dan mengkampanyekan kepada masyarakat kita, agar memberi pemahaman kepada masyarakat kita. Apalagi masyarakat kita di desa yang agak agamis, yang tidak mempunyai program kebon. Ini harus kita beri pemahaman kepada mereka yang belum satu pemikiran kepada kita, jelas Mulkan. Global Rise TV Bangka, Imron mengabarkan. Ke depan menjadi suatu beban ataupun menjadi suatu masalah bagi daerah kita, terutama yang Bangka ini. Dan juga dari segi kesehatan juga sama. Kalau penduduk kita terlalu banyak, ini saya sampaikan tadi tidak sebanding apa yang harus kita lakukan. Karena jumlah penduduknya lebih banyak, sedangkan nanti tenaga kesehatan kita terbatas. Dan juga obat-obatan kita akan terbatas, ya otomatis ya, pasti akan terjadi nanti kesehatan yang buruk ataupun gizi-gizi yang buruk kepada anak-anak kita ataupun kepada para ibu-ibu yang nanti dalam keadaan mungkin mengandung, otomatis kan, kalau ketika tidak seimbang apa yang kita dapatkan. Dan juga dari segi lapangan kerja, ini saya sampaikan tadi. Ya, kalau penduduknya lebih banyak, lebih banyaknya permintaan daripada penawaran, ini sudah mulai, dokter juga pusing. Ya, Pak Bupati, banyak disposisi Pak Bupati ini kan seperti itu kan. Kenapa? Karena banyak permintaan. Sedangkan lapangan kerja kita terbatas. Kalau dulu, kalau ekonomi kita masih baik, dulu kan banyak sektor-sektor kita yang masih menjadi. Hari ini kita masih berkesempatan berupa sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di ruangan itu pertemuan Hotel Novilla. Yang pertama, bagaimana kita selalu meningkatkan silaturahim kita, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, tali persaudaraan kita ataupun ukhuwah Islamiyah kita. Dan juga pada hari ini kita diundang oleh DP2KB P3A Bangka, Ibu Norita beserta jajaran, yang juga dihadiri oleh para narasumber kita, itu dalam kegiatan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan dan juga beserta model. 1 2 lagi 1 2 sekali lagi Pak 1 2 3 siap. Iya, tangannya ibu yang belakang semuanya kanan, di kepala ke atas semuanya, sekali lagi ya. Bangka Sara jawabannya yang sama bersama, NKRI Harga Mati berencana, tangan ibu itu keren. Oke, siap ya. Baik, Bangka Setara, Bangka Setara, NKRI, NKRI berencana, berencana. Oke, luar biasa, terima kasih. Suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV.